Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, jadi mohon maaf ya di sini saya akan coba membuat sebuah video karena saya ada agenda 2 hari ya, di hari Rabu sama Kamis, sehingga saya tidak bisa membersamai teman-teman seperti biasanya di kelas. Nah, namun, di sini saya juga akan, berusaha menjelaskan sedetail mungkin mengenai materi yang akan kita bahas, seperti pada kelas sebelumnya ya, ketika saya memberikan kuliah secara offline. Oke, baik, langsung saja ya. Jadi, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai, metode naive Bayes ya, naive Bayes classifier, kemudian juga sampai di pengujian dengan confusion metric untuk yang binary class maupun yang multi class. Itu kita sudah selesai, kemudian sekarang kita akan lanjut atau kita move ke metode selanjutnya, yaitu pada clustering. Nah, apa itu clustering? Ya, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar ya, apa itu clustering, atau mungkin bahkan dari yang semester 6 sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini sudah pernah dapat metode ini di mata kuliah data mining kalau nggak salah ya. Nah, namun, untuk yang semester 4 juga mungkin belum dapat. Jadi, di sini saya juga akan tetap menjelaskan dari awal, meskipun ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mendapatkannya. Oke, baik. Nah, sebelum saya masuk ke pengertian apa itu clustering dan, sebenarnya, fungsinya untuk apa dan sebagainya, saya akan memperlihatkan sedikit mengenai ilustrasi ya. Di sini ada penawaran kartu kredit ya, ada high income, average, kemudian ada low income. Nah, ini adalah salah satu implementasi atau, mmm, penerapan dari metode clustering pada kehidupan nyata. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan sudah familiar ya dengan yang namanya customer segmentation ya. Jadi kita akan membagi customer, baik itu contohnya kalau di sini adalah di bank atau mungkin di beberapa produk e-commerce atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain yang dia menjual sebuah produk, biasanya itu akan ada customer ya, customer yang sebagai pembeli ya di sini dalam artian, mereka adalah yang pengguna aktif dan kita misalnya setiap kali ada perubahan, ada inovasi produk, kita perlu menawarkan ke customer-customer kita. Nah, tapi tidak semua customer kita tawarkan, di produk-produk yang sama ya. Jadi kita bisa mensegmen atau kita membagi berdasarkan kalau di sini contohnya adalah di bank ya kasusnya, di bank ini penawaran kartu kredit itu kita bagi menjadi nasabah yang dengan high income, average, dan low. Nah, ini kita tahu dari mana? Dari data yang kita miliki ya, data nasabah atau bahkan dari saldo rekening nasabah atau dari biodatanya dan sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi, fungsinya kita akan membagi customer ini sehingga ketika kita akan melakukan push promote produk baru atau promo dan sebagainya itu akan lebih tepat sasaran ya. Jadi ke misalnya produk ini itu ada, di segmen-segmen tertentu dan sebagainya. Nah, sehingga dari sisi stakeholder akan lebih terbantu ya dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk, meningkatkan, benefit dan profit dari suatu perusahaan tersebut. Oke, kemudian apa sih itu clustering? Jadi, tadi adalah salah satu penerapan ya dari clustering. Jadi sebenarnya apa gitu kan. Oke, nah clustering di sini adalah sebuah proses di mana dia akan membagi entire data ya, dari keseluruhan data menjadi, ke grup ya, jadi menjadi sebuah grup-grup. Atau di sini sering kita sebut dengan yang namanya cluster. Nah, di sini ya, dan dia apa, based on pattern ya, jadi dia berdasarkan dari pattern atau dari rule atau dari pola yang ada di data tersebut. Nah,
berbicara mengenai clustering, di sini kita mengenalnya dengan namanya grup atau cluster. Nah, beda dengan yang metode-metode yang kita pelajari sebelumnya, di mana metode tersebut kita mengenal adanya namanya adalah kelas ya. Ada kelas A, kelas B, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita mengenalnya lebih ke sebutan cluster maupun dari grup seperti itu. Oke, jadi kita akan membagi ke beberapa grup dari sekumpulan data itu berdasarkan dari pola yang ada di grup atau yang ada di data kita miliki itu. Nah, oke, nah di sini ada salah satu contoh juga ya atau ilustrasi di mana ada dua tabel di sini. Ini tidak sama ya. Maksudnya apa? Untuk tabel yang bawah itu adalah salah satu contoh tabel pada kasus klasifikasi ya atau kemarin kita bisa selesaikan ini dengan metode naive Bayes classifier di mana kita di sini mempunyai variabel independen berupa gender, merit, applicant income, loan in amount, ini adalah atribut ya, atau yang kita sebut sebagai variabel independen ya. Nah, kemudian selain atribut, kita juga memiliki yang namanya di sini adalah target class atau variabel dependent ya. Loan statusnya, yes or no. Nah, jadi di sini jelas ya, ketika kita akan membagi tabel ini ke dalam beberapa kelas, ya, no, itu sudah jelas. Ketika dia gendernya male, kemudian dia udah married dan sebagainya, dia masuk ke kelas apa. Nah, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena di sini ada pembimbingnya ya. Loan status ini sebagai pembimbing. Kenapa? Karena klasifikasi itu masuk pada metode supervised learning ya. Kita balik lagi ke pengertian awal supervised unsupervised, di mana kalau supervised learning itu adalah pembelajaran terbimbing. Nah, terbimbing di sini ada apa maksudnya? Jadi ada orang yang membimbing atau mengarahkan. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ketika belajar itu diarahkan ya, ada yang mengarahkan. Nah, siapa yang mengarahkan? Di sini adalah labelnya ya, atau targetnya atau kelasnya. Nah, berbeda dengan tabel yang ada di sebelah kiri atas ini ya, yang satunya ini, dia itu salah satu contoh tabel pada kasus clustering ya. Nah, kenapa? Karena pada tabel tersebut tidak ada yang namanya variabel target class atau bisa dibilang adalah variabel dependent. Yang ada di sini hanyalah atribut semua, dari mulai outlet size, outlet location, kemudian outlet type, dan item outlet sales. Ini semua adalah atribut ya, kita sebutnya adalah atribut atau variable independent. Nah, terus bagaimana kita akan mengelompokkan ini ke beberapa grup? Ya, tadi balik seperti pengertian, kita akan grouping mereka berdasarkan dari pola yang ada pada data tersebut. Nah, jadi nanti kita tugasnya akan mencari pola ya, akan mencari polanya seperti apa, kita akan coba temukan itu. Oke, jadi saya harap teman-teman sudah mulai ada gambarannya. Berarti bedanya di sini tidak ada yang membimbing kalau untuk yang clustering, karena clustering itu masuk ke metode unsupervised learning ya. Oke, baik, bisa kita lanjut. Nah, di sini mengapa clustering termasuk unsupervised learning? Nah, ada sebuah pertanyaan seperti ini, sehingga kita bisa menjawab bahwa tidak seperti supervised learning ya. Nah, clustering ini adalah metode atau pembelajaran mesin berdasarkan unsupervised atau tanpa adanya pembimbing atau bisa dibilang tanpa diawasi. Nah, we don't have the ground truth. Nah, kita tidak memiliki label, kita tidak memiliki target apa untuk apa to compare the output of the clustering. Nah, jadi kita tidak memiliki label untuk membandingkan dari output sebuah clustering atau output dari sebuah algoritma clustering dengan true label. Nah, jadi kalau yang kemarin ketika kita belajar di naive Bayes atau mungkin bahkan di regression, kita sudah punya nih data testing ya. Kita punya data testing, kemudian kita juga tahu katakanlah kita punya 20 data testing. Nah, dari 20 ini dia masuk ke kelas apa aja, kita tahu semua. Nah, itu adalah true label maksudnya. Kemudian kita akan coba masukkan 20 data testing tersebut ke model yang telah kita buat. Nah, kemarin kalau di regression itu ada istilah Y dan Y-topy ya.
di mana Z itu adalah data asli atau true label, dan Ztopy itu adalah data hasil prediksi oleh model kita. Nah, hasil prediksi tersebut itu akan kita gunakan untuk compare ya, to compare the output of the clustering to the true label. Nah, jadi ada pembandingnya nih, ada pembandingnya. Loh, ini dari data asli A, kelas A, tapi kok diprediksi ke B. Nah, berarti ada kesalahan prediksi di sini kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke confusion metric seperti kemarin. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi performance atau kinerja dari model yang kita dapatkan itu sejauh apa, akurasinya, presisinya, dan sebagainya. Itu untuk yang supervised ya. Nah, di sini kalau yang unsupervised, we don't have the ground truth ya. Jadi kita nggak punya label. Jadi kita nggak bisa membandingkan atau meng-compare apakah hasil cluster kita ini benar, apakah hasil clustering ini prediksinya benar. Nah, kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya true label, nggak punya ground truth-nya ya untuk membandingkan. Nah, yang bisa kita lakukan hanya untuk menginvestigasi ya the structure of the data ya. Jadi kita akan menginvestigasi struktur dari data itu eee, melalui apa, grouping data point di sini. Nah, berbicara mengenai clustering, kita nanti akan ada yang namanya data point. Nah, dengan data point ini nantinya kita akan bisa membagi dari sejumlah data yang kita miliki ke beberapa cluster atau ke beberapa grup ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari data point. Sehingga misalnya kita akan membagi ke 3 cluster. Kita akan memiliki 3 data point juga. Poin untuk yang cluster 1, data point cluster 2, dan data point untuk cluster 3. Nah, berdasarkan data point ini kita sebagai acuan, apakah data yang ini dia masuk ke cluster 1, 2, atau 3. Itu, seperti itu ya. Jadi, kita akan coba nanti ya, kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana sih penerapan secara manual maupun secara coding-nya. Oke. Nah, ini masih lanjutan dari yang tadi, in clustering we don't have target to predict. Ya, tadi ya seperti, statement pertama kita tidak punya ground truth-nya ya untuk memprediksi atau label untuk membandingkan. We look at the data and then try to club similar observation and form different group. Nah, jadi nanti kita akan mencoba, kita akan berulang kali mencoba untuk mencari kemiripan dari sebuah data, sehingga di mana data yang mirip itu akan kita grouping jadi satu. Lalu untuk data yang tidak mirip atau berbeda itu akan kita bedakan dari grupnya ya. Jadi mereka tidak masuk ke grup yang sama gitu ya. Nah, itulah nanti akan terjadi beberapa grup atau klaster yang mana dia atau setiap dari klaster tersebut punya ciri-ciri atau sebuah pola dari masing-masing datanya ya, atau ciri khas datanya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan, jadi saya di sini akan coba memberikan sebuah gambar ilustrasi ya di sini. Misalnya di sini saya memiliki sebuah data yang saya plotkan atau saya visualisasikan ke koordinat 2 dimensi ya dari, aksis X dan Y di mana untuk yang X ini adalah sebuah income dan untuk yang Y adalah sebuah debt atau hutang ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman, ini ada gambaran nggak? Ini, klasternya akan seperti apa bentuknya itu ya? Atau apakah akan jadi berapa klaster kayak gitu juga? Kira-kira gimana teman-teman? Bisa jadi seperti ini ya, bisa jadi klasternya seperti ini. Nah, jadi ada 4 klaster, di mana klaster pertama, ini klaster kedua, klaster ketiga, dan klaster 4. Atau dari model klaster yang seperti ini. Nah, jadi ada 2 macam model dari klaster ini ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dulu untuk yang case 1 atau model 1. Nah, di mana di sini, eee, oke sebentar saya screenshot aja mungkin agak lebih mudah ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini, untuk model 1 di sini adalah kita sebut sebagai sorry, ini adalah klaster 1.
ini klaster 2, ini klaster 3, dan ini klaster 4. Oke. Nah, dari klaster satu di sini, ciri-ciri dari datanya adalah dia dengan income antara 0 sampai 2.000. Kemudian, dengan hutang, ada yang hutangnya rendah, di sini rendah ya kita sebutnya, di antara kurang dari 100 sampai dengan di bawah 150. Dan dengan ciri-ciri hutang yang tinggi, antara 200 sampai 250. Ini untuk klaster satu. Lalu untuk klaster 2, ciri-ciri datanya yaitu dia ada pada pendapatan, antara 2.000 sampai 4.000. Untuk, ciri-ciri yang lain, dia ada yang hutangnya rendah, ada yang tinggi, gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang klaster 3. Dia pendapatan antara 8.000 sampai 1.000, kemudian, hutangnya juga dari rendah sampai tinggi, gitu ya. Nah, ini juga yang 4, itu adalah pendapatan dari di atas 10.000 sampai 12.000 dan hutangnya pun juga ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini untuk yang case 1 ya, atau mungkin model 1 dari klaster kita. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang model 2. Nah, model 2 ini, sedikit berbeda dengan yang tadi ya, di mana di sini untuk klaster 1 ada kita tuliskan di sini, ini klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3, sorry, ini klaster 3, dan ini klaster 4. Nah, kemudian kita bisa membaca ciri-ciri dari sebuah data yang kita miliki dari setiap klasternya. Untuk klaster 1, ciri-ciri datanya itu pendapatannya berkisar antara 2.000 sampai 4.000. Di mana untuk hutangnya atau debt-nya itu adalah rendah, yaitu antara 100 sampai 150. Jadi dia tadi termasuk rendah ya. Lalu untuk klaster 2 pendapatannya sama dengan klaster 1, hanya dia ciri yang lain adalah hutangnya tinggi. Nah, lalu untuk klaster 3 pendapatannya tinggi, hutangnya rendah. Dan klaster 4 pendapatannya tinggi, hutangnya juga tinggi. Nah, berbeda ya dari pengertian untuk model 1 dan 2 tadi ya. Kira-kira kalau dari teman-teman, antara model 1 dan model 2 ini, lebih bagus yang mana? Dari sisi, nanti mungkin kita bisa dari evaluasinya. Dari model 1 atau model 2 kira-kira? Ya, yang jelas ini lebih bagus untuk yang model 2 ya. Kenapa? Karena dari sisi ciri-ciri data dalam satu klaster yang sama itu mirip. Nah, untuk klaster 1 ini ciri-ciri miripnya apa? Dia pendapatannya sekian, tapi dia hutangnya semua rendah. Ya, jadi semua data itu hutangnya rendah. Kalau klaster 2 semua data hutangnya tinggi. Seperti itu. Nah, dibanding dengan model 1 tadi, untuk satu klaster yang sama, itu ciri-cirinya ada gap di sini ya. Ada yang hutangnya rendah, ada yang hutangnya tinggi. Jadi, dari kemiripan data, dia itu nggak mirip. Kenapa? Karena ada yang hutangnya rendah, ada yang hutangnya tinggi. Nah, sedangkan kita tadi akan menggrouping sebuah data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kesamaan atau similar dari data tersebut. Nah, kalau kita lihat secara visual di sini, dia tidak mirip ya. Kenapa? Ada yang hutangnya tinggi, ada yang rendah. Sebaliknya kalau kita lihat seperti ini, dia akan jauh lebih bagus dari sisi model ya. Kenapa? Karena hutang yang rendah akan menjadi satu klaster yang sama dan hutang yang tinggi jadi klaster yang sama. Pembedanya yaitu dari income juga ya. Di mana untuk klaster 1 income-nya rendah, klaster 3 income-nya tinggi kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita akan melakukan clustering, nah itu nanti akan kita melakukan sebuah percobaan berulang kali ya. Karena tadi pengertiannya adalah we want to try to grouping ya. Jadi kita akan mencoba cari model yang terbaik. Oke, berikutnya saya lanjut di sini. Nah, itu tadi yang saya sebutkan itu namanya adalah clustering properties ya. Nah, jadi apa yang dimaksud clustering properties itu adalah di mana kita akan mengukur
mengukur jarak antara data dengan data point di dalam satu klaster yang sama, itu seberapa jaraknya. Di mana untuk model yang ideal, dalam satu klaster yang sama, data data yang ada di dalam satu klaster itu jaraknya berdekatan atau minimal. Jadi antara titik center atau data point tadi dengan data-data yang lain, itu jaraknya minimal atau berdekatan. Oke. Nah, kemudian untuk ciri yang lain atau di sini properti yang lain yaitu jarak antara klaster satu dengan klaster yang lain itu jauh berbeda ya. Nah, jadi dari kebalikan kalau kita mencari jarak di dalam klaster data point dengan data yang lain itu seminimal mungkin kalau bisa ya, seminimal mungkin atau bila artian berarti datanya sangat dekatan atau dempet bisa dibilang. Tapi ada yang namanya jarak antara data point cluster A dan data point cluster B atau cluster satu dengan cluster 2. Itu kalau bisa kita cari jarak yang maksimal atau jauh. Sehingga antara cluster satu dengan cluster 2 itu tidak saling berdekatan atau dempet gitu ya. Sangat jauh. Nah, jadi kalau dalam satu cluster yang sama itu kita lebih minimal jaraknya. Kalau dalam cluster yang berbeda, jadi perbandingan antara cluster itu jauh. Oke, gitu. Nah, itu disebut sebagai clustering properties. Oke. Berikutnya, nah di sini ada yang namanya evaluation metric for clustering. Nah, jadi dari setiap metode tidak hanya klasifikasi atau tidak hanya regresi, tidak hanya supervise, semua metode pembelajaran mesin, baik itu unsupervised maupun supervised learning itu ada evaluation metric-nya ya atau evaluasi model dari yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mengambil dua contoh yang biasa atau sering banyak digunakan untuk pengujian clustering ya, pengujian clustering yaitu ada inertia dan index. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Oke, bentar. Nah, untuk inertia atau inersia di sini, it tells us how far the point within a cluster are. Jadi dia hanya akan memperhitungkan ya, untuk memperhitungkan seberapa jauh sih jarak antara poin dengan data-data yang ada di dalam cluster dengan cluster atau poinnya itu. Nah, jaraknya, jadi inersia itu lebih memperhitungkan jarak di dalam satu cluster yang sama ya. Nah, ini ya, kayak gini. Now, so inertia actually calculates the sum of distance of all the point within a cluster ya. Jadi dia akan menghitung semua jarak antara data-data di dalam cluster dengan titik poin atau titik tengah di sini. Yang merah ini ya. Kita sebut sebagai centroid di sini ya. Jadi centroid itu adalah titik tengah. Nah, padahal nanti sebenarnya dia nggak benar-benar ada di tengah ya. Karena ya sebutan aja titik tengah centroid gitu. Nah, the distance within the cluster is known as intra-cluster distance. Nah, ini disebut sebagai intra-cluster distance ya. Karena jarak di dalam cluster itu disebut intra-cluster distance. The distance between them should be as low as possible. Nah, di sini jarak di dalamnya itu kalau bisa seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Jadi mendekati nol gitu ya. Jadi seminimal mungkin. Itu untuk yang model. Jadi semakin kecil jaraknya, semakin rendah jaraknya, model kita akan semakin baik kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk pengujian berikutnya yaitu ada dan indeksnya. Nah, jadi karena kita tidak punya ground truth atau label, jadi kita tidak bisa compare data asli dengan data hasil prediksi, sehingga kita gunakan inersia dan indeks. Nah, bedanya apa antara inersia dan indeks? Untuk yang dan indeks, dia tidak hanya memperhitungkan di dalam klaster, tapi dia juga akan menghitung jarak antara titik poin klaster satu dengan titik poin klaster yang lain. Contohnya ini. Ini adalah titik poin atau centroid dari klaster A, katakanlah. Dan ini adalah titik poin atau centroid dari cluster B. Sehingga di sini kita bisa menghitung jaraknya.
Nah, kalau di sini semakin jauh jarak antar klaster itu semakin baik ya. Nah, dengan rumus seperti ini. Jika kita mendapatkan eh, semua, jadi semua kita akan sum ya, kita akan jumlahkan semua jarak antara klaster satu dengan 2, satu dengan 3 dan sebagainya. Itu kita cari jarak yang minimal. Paling minimal berapa? Dibagi dengan jarak maksimal di intraklasternya. Nah, dia akan ketemu nilai dari dan indeks. Itu ya. Itu untuk memaksimalkan dan indeks. The more the value of the index, the better will be the cluster. Nah, oke. Nah, jadi itu tadi adalah dua metode atau dua ya metode pengujian ya, metode pengujian untuk clustering. Nah, selanjutnya di sini ada implementation of clustering algorithm ya. Nah, jadi penerapannya di kehidupan nyata itu seperti apa? Nah, ini nanti buat teman-teman seperti jika untuk persiapan final project ya atau yang akan mengambil jurnal. Jadi mungkin jika ada yang tertarik dengan clustering, teman-teman bisa menggunakan ini untuk apa? Untuk kasus pertama customer segmentation yang jelas ya. Ada bisa digunakan boleh di bank, ada di telekom, e-commerce, sport, advertising, sales dan sebagainya. Nah, beberapa industri seperti ini mereka butuh metode ini untuk mengcluster atau mensegmen customer mereka. Jadi sasaran untuk marketingnya itu akan bisa jauh lebih tepat dan efektif seperti itu. Kemudian kita juga bisa nih gunakan untuk melakukan dokumen clustering. Nah, katakanlah teman-teman punya file banyak. Nah, filenya sampai ribuan bahkan ya. Nah, kalau kita akan menggrouping satu persatu sebenarnya bisa secara manual nih. Nah, tapi kan karena banyak itu akan memakan waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, kita bisa otomatisasikan dengan apa? Dengan metode clustering ini. Jadi dari semua file itu kita akan cari kemiripan atau pola atau ya ciri khas dari setiap datanya yang akan kita jadikan ke grup-grup ya atau cluster-cluster. Nah, berikutnya clustering ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah dataset ya. Nah, dari dataset itu teman-teman nanti misalnya nih kemarin salah satu contoh yang saya contohkan di naive bias atau di klasifikasi itu adalah sentimen analis. Nah, ketika kita berbicara mengenai sentimen analis, kita kan dapat dataset dari Twitter ya. Nah, dataset tersebut kan belum berlabel. Nah, kita akan melabeli itu, tapi kita itu tidak punya hak atau kita tidak bisa mengakuisisi. Kita butuh seorang pakar di bidang tertentu. Misalnya kita mau ngomongin mengenai politik kemarin untuk kebijakan eh, apa namanya kenaikan BBM, PPN naik dan sebagainya. Nah, itu kan pasti baru baru hangat-hangatnya ya, baru hangat-hangatnya itu kita butuh orang yang ahli politik untuk melabeli. Kira-kira ini masuk ke sentimen apa positif atau negatif. Nah, kita bisa dibantu dengan clustering ini. Jadi dari sekumpulan data yang kita dapatkan, kita coba akan membuat sebuah dataset. Nah, caranya dengan clustering. Oke. Selanjutnya untuk implementasi berikutnya yaitu pada image segmentation ya. Jadi image segmentation itu seperti yang teman-teman pelajari pada computer vision kemarin. Nah, itu kan kemarin kita ada yang namanya segmentation-nya. Nah, itu adalah salah satu ekstraksi fitur atau fitur extraction. Nah, kita bisa mensegmen, kita bisa menggrouping. Kira-kira dari gambar kita ini kita bisa ngeblok bagian segmen-segmen tertentu dengan warna yang berbeda ya, berdasarkan klasternya atau segmennya. Berdasarkan apa? Dari nilai pixel ya. Nah, kemarin kan ingat ya teman-teman, dari sebuah image itu kita punya nilai pixel antara 0 sampai 255. Itu untuk yang 8 bit. Nah, ketika nilai pixelnya sama, kita bisa grouping mereka pada segmen yang sama dan sebagainya. Nah, itu penerapan clustering di bidang image. Nah, oke.
Bentar. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke algoritma K-means ya, atau K-means algorithm. Nah, jadi K-means ini adalah salah satu algoritma di clustering ya. Jadi apa namanya? Clustering itu adalah sebuah metodenya, tapi kalau K-means itu adalah salah satu algoritmanya. Nah, ada banyak sebenarnya, ada beberapa seperti SOM juga itu merupakan ke cluster juga. Tapi yang baik digunakan atau sering dipelajari yaitu dari K-means ya, K-means algorithm. Oke, K-means clustering is unsupervised learning algorithm. Nah, which group unlabeled dataset into different cluster. Nah, di sini fungsinya akan melabeli, fungsinya akan menggrouping atau mengelompokkan data-dataset yang belum berlabel ya ke beberapa cluster. It is an iterative algorithm that divided the unlabeled dataset into k different cluster. Nah, in such way that each dataset belongs only one group that has similar properties ya. Nah, di sini kita sebutkan bahwa K-means ini adalah algoritma perulangan atau iteratif algorithm. Jadi dia nanti pada dasarnya dia akan melakukan iterate atau looping. Jadi melakukan looping yang akan membagi dataset yang belum berlabel ke K different cluster. Jadi kita akan punya sejumlah cluster itu adalah kita lambangkan sebagai K. Berapa? Nah, in such way that each dataset belongs only one group that has similar properties ya. Nah, jadi yang ada pada satu grup itu hanya memiliki kemiripan di dalam propertiesnya atau di dalam ciri-cirinya. Nah, here K define the number of pre-defined cluster that need to be created in the process ya. Nah, jadi jika kita mendefinisikan nilai K itu 2, sehingga akan ada 2 klaster ya. Jadi kemudian jika kita mendefinisikan K sama dengan 3, maka akan ada 3 klaster dan sebagainya. Nah, ini hampir mirip ya dengan algoritma KNN. Nah, KNN ini juga seperti itu. Jadi K-nya itu nanti akan kita tentukan jumlah. Kalau di KNN jumlah kelasnya, kalau di clustering jumlah klasternya. It is centroid based algorithm ya. Jadi di sini berbasiskan centroid, where each cluster is associated with an centroid ya. Nah, jadi centroid atau titik tengah tadi atau data point itu sebagai acuan untuk menentukan data ini masuk ke cluster mana, gitu. Nah, K-means algorithm goals ya. Jadi tujuannya algoritma K-means itu untuk apa? Jadi untuk meminimalis atau meminimalkan the distance between the point within the cluster ya. Jadi untuk meminimalkan jarak antara poin dengan klasternya. Nah, jadi kita akan mencari jarak paling minimal sehingga kita bisa temukan model yang ideal terbaik. Nah, berikutnya itu ada yang namanya K-means step ya. Jadi beberapa tahap atau langkah yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan algoritma K-means di sini ya. Ada pertama kita kan menselect K number of K ya. Jadi kita tentukan dulu berapa berapa K, berapa kita mau membagi berapa cluster. Kemudian kita akan melakukan random ya. K-nya itu sudah random sebagai centroid-nya. Nah, ini bisa kita ambil dari dataset yang kita miliki, beberapa kita ambil sebagian, jadikan sebagai centroid atau data tengah, atau kita bisa menentukan secara random by rumus ya. Jadi kita tidak mengambil dari data yang kita miliki, tapi kita tentukan dari rumus. Nah, apakah itu akan berpengaruh? Dari sisi hasil itu enggak. Dari sisi hasil, nanti hasil akhirnya akan sama. Tetap kita dapatkan model yang ideal atau terbaik. Tapi hanya dari sisi looping atau perulangannya yang agak berbeda ya.
Jadi mungkin kalau kita menggunakan rumus akan cenderung lebih cepat untuk menemukan model yang terbaik. Tapi kalau kita ambil secara random dari data yang kita miliki, nah itu mungkin akan butuh waktu ya untuk atau eh, jumlah looping yang lebih banyak seperti itu. Nah, tahap berikutnya itu kita akan assign each data point to their close centroid ya. Kita akan apa namanya menentukan ini tuh masuk ke cluster mana berdasarkan dari centroidnya yang paling dekat, which will from the predefined cluster. Nah, lalu di sini kita calculate the variance and place a new centroid of each cluster. Nah, jadi setelah kita assign each data point dia masuk ke cluster mana dan sebagainya, kita akan melakukan perhitungan. Nah, perhitungan di sini kita untuk menentukan nilai yang namanya adalah toleransi error atau toleransi kesalahan. Nah, toleransi kesalahan di sini nantinya ada nilai ambang batasnya yang harus dipenuhi, tidak boleh lebih dari itu. Nah, nanti itu ada perhitungannya, di mana ketika nilainya itu masih di atas nilai ambang batas, maka perlu kita iterate lagi, perlu kita ulang lagi prosesnya, hingga kita mendapatkan nilai atau nilai error di bawah nilai ambang batasnya. Nah, di sini ada keterangan repeat the third step, which mean reassign each data point ya. Nah, jadi kita reassign apa namanya data point ke new close centroid. Jadi kita akan dapatkan centroid baru untuk setiap klasternya. Nah, if any reassignment occurs, then go to step 4, else to go to finish ya. Jadi jika apa namanya ada perulangan lagi, maka kita akan balik ke step 4 kayak gitu. Nah, kalau enggak, kalau itu udah cukup, udah terbaik atau nilainya di bawah ambang batas, kita bisa finish atau kita bisa selesai dan modelnya sudah ready seperti itu. Oke. Nah, itu adalah secara tahapan secara tertulis, tapi di sini akan ada sebuah ilustrasi yang untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Nah, di sini kita sebut sebagai given step ya. Jadi given step, sorry, given step di sini kita akan select the number K to decide the number of cluster ya. Jadi di sini kita tentukan dulu. Kita mau cluster ke jadi berapa? Menjadi 2, jadi 3, 4 atau berapa gitu ya. Kita tentukan dulu. Nah, ini data yang kita miliki. Yang titik-titik hijau ini adalah jumlah data yang kita miliki. Nah, selanjutnya, nah, select random key, point, or centroid. Nah, ini kita select, kita ambil data dari perhitungan kalau ini ya, dari perhitungan rumus, karena dia tidak ambil dari data salah satu data yang ada di sini. Kalau teman-teman ambil dari salah satu data di sini, bisa di sini kita jadikan yang biru, kotak biru, di sini kotak kuning bisa. Itu jika kita tentukan ambil dari data yang kita miliki. Tapi di sini kita contohnya dari rumus ya, sehingga dapatkan di sini untuk centroid 1 dan ini centroid 2. Kemudian kita assign ya, each data point to their close centroid ya, kita assign masing-masingnya, kita cek. Nah, kita ceknya seperti ini. Sebentar. Nah, data ini ke centroid biru sama centroid ini dekat mana? Nah, ketika dia lebih dekat ini, maka dia masuk ke klasternya ini. Nah, ini juga semua dihitung. Ini ke sini, dekat mana? Ini ke sini, dekat mana? Nah, semua sampai selesai. Nah, akhirnya terbentuk data seperti ini. Nah, jadi data ini adalah hasil dari cluster yang ini. Di mana yang lebih dekat ke biru akan jadi seperti ini dan dekat ke cluster atau centroid orange akan seperti ini. Nah, ini kemudian kita akan hitung nilai ambang batasnya. Kita hitung, ternyata nilainya lebih besar dari ambang batasnya, sehingga kita perlu lakukan looping lagi. Nah, ketika looping lagi, kita akan mendapatkan centroid baru, hasil perhitungan dari pengecekan dari nilai ambang batas. Nah, di sini ini yang centroid lama, ini centroid lama, dia berpindah ke sini. Nah, ini adalah centroid baru. Hingga kita akan cek lagi semua juga. Kita cek jaraknya, ya. Nah, ini ke sini dekat mana dibanding ini? Sorry,
dibanding ini. Masih tetap sini ya, oke masuk. Ini ke sini sama ini ke sini dekat mana? Kalau dilihat berarti dia dekat ke biru ya, otomatis ini akan ada potensi pindah ke biru karena lebih dekat. Nah, semua di-assign. Ini ke sini sama ini ke sini dekat mana dan semuanya. Ini ke sini dibanding ini ke sini dekat mana. Nah, pokoknya semua dicek. Akhirnya dapatkan nilai seperti ini. Nah, kan ini karena tadi lebih dekat dengan biru, maka dia akan berpindah. Ya, dia berpindah ya. Dia yang awalnya tadi ikut di klaster orange, dia ikut ke klaster biru. Kemudian ini juga begitu juga untuk yang biru ya. Dari yang awalnya dia ke biru, tapi jadi ikut ke orange. Karena dia cenderung lebih dekat ke centroid yang orange. Seperti itu. Nah, itu kita lakukan terus menerus sampai nilai ambang batasnya itu atau nilai errornya lebih kecil dari nilai ambang batas. Nah, ternyata belum lebih kecil, kita lakukan lagi, dan ternyata pindah ke sana sentroidnya dan sebagainya, pindah terus sampai akhirnya jadi seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari setiap perulangan tadi ya, dari yang tadi seperti ini jadi seperti ini. Nah, akhirnya itu setelah kita cek-cek dia nilai ambang batasnya atau nilai errornya lebih kecil ya dari yang diperbolehkan. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini modelnya sudah ready atau sudah bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, oke, nanti kita sambung di video berikutnya ya. Nanti kayaknya debat tadi tidak bisa diupload. Oke, saya stop dulu, nanti saya lanjut.